semangat? Masih. Iya. Nah, Ibu-ibu, sampailah kita pada penghujung sesi pada materi pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Iya. Tadi kita sudah mendiskusikan banyak hal ya Ibu-ibu ya? Iya. Ada pengertian disabilitas, apalagi ada hak-hak. Iya, ada hak-hak penyandang disabilitas, ada jenis-jenis disabilitas, Iya. dan ada juga pelayanan bagi penyandang disabilitas, baik di keluarga maupun di masyarakat. Bagus Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja terhadap penyandang disabilitas adalah berhenti mengejek penyandang disabilitas dan tidak melakukan penelantaran dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Nah, Ibu-ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa peduli terhadap penyandang disabilitas. Nah, berikut akan kita sama-sama saksikan sebuah film tentang Jangan Kucilkan Mereka. Yuk, sama-sama kita simak ya Ibu-ibu ya. Oke, Ibu-ibu semuanya sudah lihat sama-sama tentang film tadi? Sudah. Oke, apa yang bisa Ibu-ibu pahami dari film tadi? Dari tayangan film tadi, Ya. itu dapat kita simpulkan bahwa hak daripada mereka yang mengalami disabilitas tadi sama dengan hak mereka yang tidak disabilitas atau hak mereka yang normal. Iya. Jadi kita memperlakukan mereka ini sebaiknya sama dengan hak orang yang normal. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk Ibu yang di depan ini, Ibu Hayati. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan pendapatnya. Jadi betul sekali ya Ibu-ibu semuanya, kita tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang mengalami disabilitas atau bagi penyandang disabilitas. Orang yang tidak disabilitas. Iya, betul sekali. Nah, kita harus memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Tanpa membeda-bedakan. Iya, betul sekali. Ya Ibu, pendapatnya tadi bahwa penyandang disabilitas itu harus kita perlakukan sama dengan orang yang lain, tidak boleh kita beda-bedakan, dan penyandang disabilitas pun bisa berprestasi. Jadi ibu-ibu dapat disimpulkan bahwa apa yang mereka bisa lakukan kita upayakan agar mereka itu merasakan sama dengan kita orang-orang normal lainnya. Nah, ibu-ibu, nah berikut ini ada sebuah film tentang yaitu yang berjudul Success Story Disabilitas. Nah, ini berkisah tentang seorang penyandang disabilitas yang bisa menjalani hari-harinya dan bisa berhasil dan bisa berprestasi. Nah, yuk kita lihat film tersebut.
Inilah Rio Satrio, bocah berusia 11 tahun, anak pasangan Wawan dan Dedeh, warga Penawangan, Kabupaten Ciamis. Meski harus hidup dengan kondisi tubuh tidak normal, namun tidak lantas membuat Rio putus asa apalagi harus menyerah pada keadaan. Rio Satrio terlahir tanpa memiliki kedua tangan dan kaki, namun keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi anak bungsu ini untuk tetap menambah ilmu. Bahkan saking rajinnya, Rio kerap memaksa diantarkan berangkat ke sekolah, meski pada hari libur. Buah dari semangatnya menimba ilmu menjadi Rio sebagai siswa berprestasi di kelasnya. Karena tidak memiliki tangan, Rio terpaksa harus menggunakan mulut untuk menjepit pensil supaya bisa menulis dan menggambar. Namun uniknya, tulisan Rio terbilang rapi serta mudah dibaca. Nah ini Pak, ini sebetulnya yang saya gambar. Seperti halnya bocah lain, Rio Satrio yang tidak suka memakai baju ini memiliki kegemaran yakni bermain games. Hanya dengan mengandalkan dagu, Rio ternyata jago bermain PlayStation. Di mata kedua orang tuanya, Rio Satrio adalah anugerah, sekaligus titipan dari Sang Pencipta. Meski berkebutuhan khusus, namun Wawan dan Dedeh tidak pernah merasa lelah, mencurahkan kasih sayangnya untuk merawat Rio supaya tumbuh dewasa. Sejak dari lahirnya, Oh, udah seperti ini ya? iya, dari kandungan gitu. Oh, di kandungan. Tapi anaknya nggak minder ya, Pak? Enggak, ini mah pengersa Tuhan lah, gitu. Aktif. Maunya sekolah terus tiap hari, nggak ada minggu kalau maunya gitu. Jadi kalau hari Minggu sukanya marah-marah. Gitu. Semangat Rio Satrio untuk menimba ilmu semoga dapat menginspirasi para generasi muda agar tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena sejatinya jiwa serta raga manusia hanyalah titipan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Radar TV melaporkan. Dari tayangan film tadi dapat kita lihat ya, seorang anak yang bernama Rio Satrio. Dia terlahir pada kondisi yang tidak normal, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Namun dia tetap tidak berputus asa dan semangat bahwa keterbatasan fisiknya tidak menjadi penghalang untuk dia bisa berprestasi dan menimba ilmu. Ibu, jika ada keluarga atau kerabat ibu-ibu yang mungkin mengalami disabilitas berat, jangan putus asa. Karena banyak sekali penyandang disabilitas yang bisa berhasil. Oke ibu-ibu, ujung sesi kita pada sore hari ini kita akan coba menunjukkan apa-apa saja sih yang dapat disampaikan ya, atau yang sudah kita pelajari pada sesi atau pada materi pelayanan pada penyandang disabilitas berat. Iya. Nah, di sini kita memperoleh kesimpulannya atau pesannya, perlakukanlah mereka sama dengan orang lain atau orang yang normal. Itu kira-kira. Oke, bagus sekali. Dan ya, yang Ibu. kedua, jangan remehkan mereka dan jangan sia-siakan. Bagus sekali Bu. Ya, ada beberapa pesan-pesan kunci yang pada materi pelayanan disabilitas berat ini. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan bahwa ya, penyandang disabilitas merupakan bentuk dari keragaman manusia. Iya. Nah, yang kedua, penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Nah, Iya. betul sekali ya apa yang telah disampaikan ibu-ibu tadi. Oke, sampai di sini paham ibu-ibu? Ada Paham. pertanyaan? Paham, Bu? Tidak ada yang bertanya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir tentang materi pelayanan bagi penyandang disabilitas. Nah, semoga apa-apa yang telah kita pelajari tadi bersama-sama dapat dapat bermanfaat bagi kita untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.